Hari itu hari Thanksgiving. Setiap tahun, keluarga besar saya datang untuk makan bersama di rumah. Tahun ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi itu, menantu perempuan saya, Kanisha, ingin menyiapkan meja makan sendiri. Selama 12 tahun sejak menikah dengan putra saya, Rendra, ia tak pernah suka mengerjakan pekerjaan rumah. Ia selalu duduk di ruang tamu, bermain ponsel, dan mengomentari segalanya. Tapi hari ini, ia bersikap berbeda. Dia tampak cantik dan serius, mengenakan gaun beraroma harum yang pasti mahal sekali. Rambutnya diikat sempurna, kukunya berkilau dan bersih, seperti baru keluar dari salon. Dia tersenyum padaku, tetapi tatapannya tidak ramah. Senyumnya seperti senyum kucing sebelum menangkap tikus. "Ibu Tasya, ibu urus saja dapurnya," katanya dengan suara merdu. "Aku akan mengurus meja makan." Saya hanya mengangguk. Saya berusia 65 tahun, dan saya telah belajar memilih pertempuran saya. Dapur adalah tempat favorit saya. Aroma makanannya lezat, opor, rendang, kastengel, dan rawon. Saya suka memasak, sama seperti ibu saya. Putraku Rendra datang lebih dulu bersama kedua cucuku, Zahra, yang berusia 10 tahun, dan Faiz, yang berusia 7 tahun. Mereka berlari memelukku erat. "Kami merindukanmu, Nak," teriak mereka. Aku tersenyum dan balas memeluk mereka. Hatiku terasa hangat dan bahagia. Lalu datanglah orang tua Kanisha, Tuan dan Nyonya Marini, yang tercium aroma parfum lembut. Lalu, kakak laki-laki dan ipar perempuan saya pun tiba. Rumah itu segera dipenuhi tawa, dentingan piring, dan suara-suara riang. Saya suka suara itu. Suara itu mengingatkan saya mengapa saya menyukai kumpul keluarga. Kami semua duduk di meja. Meja itu saya beli dengan bonus pekerjaan pertama saya bertahun-tahun yang lalu. Rendra tampak lelah tetapi tersenyum. Kanisha duduk di sebelahnya, bersikap seperti istri yang sempurna. Saya duduk di dekat dapur, jadi saya bisa bolak-balik dengan mudah untuk menyajikan makanan. Sebelum kami berdoa, Kanisha berdiri dengan senyum lebar. "Aku punya kejutan untuk semuanya," katanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem dari bawah kursinya. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah kartu ucapan yang indah. Liburan keluarga ke Pelabuhan Bajo. 10 hari berjemur, menikmati laut, dan beristirahat. "Kita berangkat besok pagi," katanya bangga. Semua orang bersorak. Cucu-cucuku berteriak kegirangan. Orang tua Kanisha bertepuk tangan. Rendra tersenyum kecil. Aku pun tersenyum, berpikir mungkin aku akan diundang. Mungkin kali ini kita semua bisa bahagia bersama. Tapi kemudian Kanisha mengeluarkan kartu lain yang lebih kecil. Ia menyodorkannya ke seberang meja, ke arahku. "Ini untuk Ibu Tasya," katanya. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Semua orang terdiam. Di kartu itu, dengan tulisan yang indah, tertulis kata-kata ini. Tugas tata graha, membersihkan semua kamar, merapikan lemari, dan merawat tanaman. Selesai sebelum 5 Desember. Terima kasih atas layanan Anda. Kata-kata itu berputar di mataku. Terima kasih atas pelayananmu. Kedengarannya seperti aku seorang pembantu, bukan seorang ibu. Bukan perempuan yang mengangkat pria yang duduk di ujung meja. Bukan nenek dari 2 anak yang menatapku dengan tatapan bingung. "Aku tidak mengerti," bisikku. Kanisha tersenyum tipis. "Harus ada yang mengurus rumah, kan? Kamu tidak keberatan, kan? Kamu tinggal di sini dan tidak punya pekerjaan lain." Semua orang terdiam. Kakakku mengalihkan pandangan. Bu Marini menatap piringnya. Rendra tampak terkejut tetapi tidak berkata apa-apa. "Kanisha," kataku lembut. "Kau yang mengatur semua ini?" Kanisha tersenyum. "Ya." Semuanya rapi dan teratur. Bahkan Nirmala, pengasuhnya, ikut dengan kami. Anak-anak menyukainya. Jadi ini akan menjadi liburan keluarga yang lengkap. Kecuali saya. Cucu perempuanku Zahra bertanya dengan suara kecil. "Nenek tidak datang?" Sebelum aku sempat menjawab, Kanisha berkata dengan manis. "Nenek lelah, sayang. Dia akan mengurus rumah. Dia sayang tanamannya." Semua orang menatapku. Mereka menunggu apa yang akan kulakukan.
Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Tentu saja, kataku. Aku akan mengurus rumah. Ada sesuatu dalam diriku yang retak. Itu bukan amarah. Itu sesuatu yang lebih dingin. Makan siang berlangsung seperti mimpi. Saya tersenyum ketika dibutuhkan, mengangguk ketika orang-orang berbicara, dan terus menyajikan makanan. Mereka berbicara tentang pantai dan perahu, tetapi saya tidak dapat mendengarnya. Mata saya kembali tertuju pada kartu. Terima kasih atas pelayanan Anda. Huruf-hurufnya indah, tetapi maknanya pahit. Setelah semua orang pergi, rumah kembali sunyi. Aku berdiri di dapur dan memandangi kartu itu di bawah cahaya lampu. Aku membisikkan kata-kata, terima kasih atas pelayananmu. Kali ini, rasanya tidak sakit. Kartu-kartu itu hanya jatuh ke lantai seperti pecahan kaca. Lalu senyum kecil tersungging di wajahku. Mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan paginya, setelah mereka pergi berlibur, rumah terasa kosong. Aku duduk di dapur, mendengarkan suara tetesan air dari mesin kopi. Suasananya sangat sunyi. Aku melihat mereka pergi lebih awal. Rendra membawa tas, Kanisha memberi perintah, Zahra memeluk bantalnya, dan pengasuh Nirmala duduk di kursi depan. Sebelum pergi, Kanisha mengetuk pintuku. Ia masuk tanpa menunggu. Pakaiannya serasi sekali. Kacamata hitamnya masih bertengger di kepalanya meskipun matahari belum terbit. Ingat, Bu, katanya sambil menggulir ponselnya, aku meninggalkan daftar pekerjaan rumah di meja. Kamar tidur utama perlu dibersihkan secara menyeluruh. Kamar tamu juga. Oh, dan list dinding ruang tamu berdebu. Usahakan untuk membantu. Ya? Ia tersenyum tipis. Setidaknya rumah akan bersih setelah kita kembali. Ketika mobil mereka menghilang, saya duduk kembali di meja dapur. Kartu itu masih tergeletak di sana. Terima kasih atas pelayanan Anda. Aku memandang sekeliling rumah. Dapur yang sama tempat aku dulu menyuapi Rendra kecil dengan bubur ketika ia demam, kompor tempat aku memasak makanan kesukaannya, meja tempat ia mengerjakan PR. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini rumahku, kenanganku. Aku membuka jendela dan menarik napas dalam-dalam. Udara pagi terasa sejuk dan beraroma tanah basah. Aku teringat pertama kali Rendra membawa Kanisha pulang 12 tahun yang lalu. Ia tampak begitu sopan, dan aku turut bahagia untuk putraku. Kukira ia akan membawa cinta ke dalam hidupnya. Namun seiring waktu, ia berubah. Perlahan, bagaikan hujan yang membasahi tanah, ia membuat ruang gerakku semakin sempit. Ia selalu tersenyum meski mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Rendra harus mandiri, Bu. Ibu terlalu memanjakannya. Bu, baju ibu sudah tua sekali. Mungkin ibu harus ganti gaya. Katanya ramah, tapi kata-katanya tajam menusuk. Putraku mulai mempercayainya. Dia berhenti membelaku. Dia diam saja demi menjaga kedamaian di rumah. Aku melihat bayanganku di jendela. Seorang perempuan berusia 65 tahun dengan rambut beruban dan mata lelah. Kapan aku menjadi tak terlihat di rumahku sendiri? Saya mencoba membaca buku, tetapi kata-katanya menari-nari. Saya menyalakan TV, tetapi setiap tayangan menampilkan keluarga-keluarga bahagia yang tertawa, rasanya mereka sedang mengolok-olok saya. Akhirnya, aku menyusuri lorong menuju kamar lama Rendra. Pintunya setengah terbuka. Kamar itu bukan lagi kamar putraku. Kamar itu telah menjadi kerajaan Kanisha. Sepatu-sepatunya berjajar rapi. Tas-tasnya tertata rapi di rak-rak. Botol-botol parfum dan kosmetik berkilau-berkilauan di bawah cahaya. Semuanya tampak sempurna, tetapi dingin. Dia telah mengganti semuanya. Kursi goyang tempat saya biasa menggendong Rendra kecil. Lemari pakaian lama dengan stiker dan foto, semuanya hilang. Semuanya tampak baru dan mewah, seperti kamar hotel. Aku duduk di tepi ranjang sutra baru itu. Mataku tertuju pada sebuah kotak perhiasan terbuka dan beberapa lembar kertas di sampingnya. Kertas di atasnya adalah selembar uang kertas. Aku mengambilnya dan membeku. Itu tagihan hipotek rumah saya. Rumah saya sudah lunas 15 tahun yang lalu. Saya sudah menggunakan uang asuransi jiwa suami saya untuk melunasinya. Saya tidak ingin Rendra mewarisi utang. Saya ingin dia mewarisi rumah.
Namun RUU tersebut menyatakan pembayaran bulanan telah dilakukan selama 5 tahun ke rekening atas nama Kanisya Safina. Tenggorokanku kering. Tanganku gemetar. Kanisya telah berbohong kepada putraku. Dan mungkin, ya mungkin saja, merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada liburan. Suatu hari, Tasya duduk diam di kamarnya yang kecil. Setiap bulan, Rendra berjanji akan mengirim uang, tetapi uang itu tak kunjung datang. Kakinya gemetar saat ia berdiri. Ia berjalan ke kamar tidurnya dan mengeluarkan sebuah lemari arsip kecil yang tersembunyi di balik pakaian musim dinginnya. Di dalamnya terdapat map-map bening yang berjajar rapi. Ia mengeluarkannya satu persatu. Akta nikahnya, surat kematian suaminya, surat asuransi, tagihan lama, dan terakhir, surat kepemilikan rumah. Namanya tertulis jelas di sana, Tasya Seningrum, pemilik tunggal. Tasya duduk di tepi tempat tidur, memeluk erat berkas itu seolah-olah itu sesuatu yang ajaib. Ia berbisik pelan, "Sejak kapan aku jadi begitu takut pada keluargaku sendiri sampai-sampai aku lupa kalau aku pemilik rumah ini?" Teleponnya tiba-tiba berdering. Namanya Kanisya muncul di layar. Ia ingin mengabaikannya, tetapi kebiasaan lama menang. Ia mengangkatnya. "Halo, Bu Tasya," sapa Kanisya riang. Di latar belakang, Tasya bisa mendengar alunan musik pantai dan tawa anak-anak. Hanya ingin memastikan bersih-bersihnya lancar. "Bu, lihat daftar yang kubuat, kan?" tanya Kanisya riang. Tasya memandang sekeliling kamarnya yang sederhana, sisa-sisa rumahnya. Dulu hangat, tetapi sekarang tampak seperti rumah yang telah diubah Kanisya agar sesuai dengan seleranya. "Ya," kata Tasya perlahan. "Bagus. Oh, dan Rendra memintaku untuk mengingatkanmu tentang tongkat golfnya di garasi dan tas kulitnya. Kamu harus menggunakan kondisioner, atau kulitnya akan kering di cuaca lembab ini." Tasya hampir tertawa, tetapi dia tetap diam. "Kami sangat senang di sini," lanjut Kanisya. "Zahra dan Faiz sedang bermain di pantai bersama Nirmala. Rendra dan aku akan dipijat nanti. Setelah semua stres di rumah, rasanya seperti dimanjakan." "Stres di rumah?" pikir Tasya. Jadi begitulah ia menyebutnya. "Oke, aku harus pergi. Jangan lupa lis lantai ruang tamunya. Kemarin sangat berdebu. Terima kasih." Panggilan berakhir. Tasya melirik ponselnya, lalu melihat daftar pembersihan yang ditinggalkan Kanisya di meja. 3 halaman rapi penuh huruf-huruf kecil, bahkan instruksi tentang cara membersihkan bagian belakang toilet dan menyusun bumbu dapur berdasarkan abjad. Ia mengambil daftar itu, membuka laci, mengeluarkan kotak korek api, dan berjalan ke halaman belakang. Ada tong kecil yang biasa ia gunakan untuk membakar daun-daun kering. Ia pun membakar kertas-kertas itu. Api melahap halaman-halaman buku dengan cepat. Tepi-tepinya melengkung. Tinta hitam berubah menjadi abu-abu. Ia memperhatikan hingga yang tersisa hanyalah serpihan hitam yang berterbangan seperti kupu-kupu yang tersesat. Dia tidak merasa marah. Itu juga bukan kesedihan. Itu sesuatu yang jernih dan tenang. Mereka pikir mereka bisa pulang ke rumah yang berkilau dan seorang wanita tua yang bersyukur, bisiknya. Mereka salah. Pada Senin pagi, Tasya menelepon Mr. Hardoyo Prasetyo, pengacara keluarga. Sekretarisnya Prima menjawab telepon dan berkata dengan ramah, "Oh, Bu Tasya, lama sekali. Pak Hardoyo pasti ingin bicara dengan Anda. Mohon tunggu sebentar." Sambil menunggu, Tasya memandang keluar jendela dapur. Embun menggantung di kuncup mawar bagai cermin kecil. Dunia tampak bersih. "Nyonya Tasya," sapa Tuan Hardoyo dengan hangat. "Apa kabar?" "Ada hal penting," katanya. "Kalau aku mau ganti semua kunci rumahku, apa yang harus kulakukan secara hukum?" Dia terdiam sejenak, lalu berkata tegas. "Sebagai pemilik sah, Anda memiliki hak penuh untuk mengganti kunci, memasang sistem keamanan, apapun yang Anda butuhkan. Apakah ada pembobolan?" "Tidak," jawabnya lembut. "Aku hanya ingin merasa aman. Sertifikatnya masih atas namaku, kan?" "Ya," katanya. "Kita sudah pernah membahas pengalihannya ke Rendra, tapi kamu tidak pernah menandatanganinya. Jadi, rumah ini tetap milikmu, sepenuhnya." "Bagus," kata Tasya. Dia berhenti sejenak. "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja.
jawabnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar baik-baik saja. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Perlukah saya menyiapkan beberapa dokumen untuk Anda? Pemberitahuan tentang pengaturan tempat tinggal baru? Tanyanya. Ya, tolong. Secepatnya, katanya. Saya bisa mengirimkannya besok, jawabnya. Tasya tersenyum melihat kertas kepemilikan di atas meja. Namanya terpampang jelas. Sempurna, bisiknya. Ia menutup telepon, meraih tasnya, dan melaju ke kota. Udara di luar terasa segar, seolah ia akhirnya keluar dari cangkang yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun. Pemberhentian pertamanya adalah Mr. Parman Sastroes Hardware Store, yang berbau logam dan minyak. Nyonya Tasya, Anda tampak sehat, katanya ramah. Saya butuh kunci baru untuk seluruh rumah, yang kuat, katanya. Dia menunjukkan berbagai jenisnya. Yang ini standar, yang ini baut mati, yang ini anti congkel. Saya sendiri pakai yang ini, kuningan berat dan sangat kuat. Ada berapa kunci yang disertakan? Tanyanya. 5, katanya. 5 kunci, ulangnya pelan. Untuk orang-orang yang benar-benar kupercaya. Dia menawarkan untuk mengirim tukang reparasi sore itu. Itu akan sempurna, katanya. Saat dia membayar, kunci baru yang keren di tangannya terasa seperti kebebasan. Perhentian berikutnya adalah Laksita Dewi's Consignment Shop. Nyonya Tasya, apa yang membawa Anda ke sini? Laksita tersenyum dari balik kacamatanya. Aku mau jual beberapa furnitur, kata Tasya. Ia menunjukkan foto-foto di ponselnya, sofa putih yang tak bisa dipakai tanpa alas, meja makan besar khusus tamu, dan tempat tidur tamu yang dingin. Semua itu pilihan Kanisha. Wah, kata Laksita. Ini mahal sekali. Boleh aku tanya kenapa kamu menjualnya? Itu tidak sesuai dengan selera pemilik rumah, kata Tasya dengan tenang. Laksita tersenyum penuh arti. Dimengerti. Tak perlu dijelaskan. Saya akan mengirimkan truk saya besok pagi. Saya juga akan memberi Anda harga yang pantas, katanya. Sore itu, Tasya mengunjungi toko-toko furnitur di kota-kota terdekat. Ia duduk di setiap sofa dan kursi untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Ia memilih barang-barang yang membuatnya betah duduk, bukan menjauh. Dia membeli sebuah sofa biru lembut yang memeluknya kembali, meja makan jati tua yang kuat dengan goresan penuh cerita, dan kursi rotan yang terasa hangat. Untuk kamar tidurnya, dia memilih tempat tidur sederhana dan sebuah lemari pakaian kayu polos. Tidak ada yang berkilau, tetapi semuanya terasa seperti rumah. Pada Rabu pagi, truk datang dan pergi. Anak buah Pak Parman memasang kunci baru. Suara kliknya terdengar jelas dan kuat. Perabotan Kanisha meninggalkan rumah. Rak kaca, meja mewah, kursi mengkilap. Perabotan baru Tasya telah tiba. Sofa biru, karpet hangat, dan meja jati tua. Ia meletakkan kursi baca favoritnya di dekat jendela tempat sinar matahari pagi menyinari dengan lembut. Meja makan menghadap ke taman, tempat burung pipit sering hinggap. Lalu dia pergi ke loteng dan menurunkannya kotak-kotak foto lama. Rendra saat masih bayi, foto pernikahannya. Suaminya tersenyum padanya seolah-olah dia ada di rumah. Dia menggantungkan semuanya di dinding lagi. Kanisha pernah bilang foto-foto itu terlalu personal untuk para tamu. Tapi sekarang, foto-foto itu kembali, bukan sebagai dekorasi, melainkan sebagai kenangan. Sore itu, Ibu Mir Rahayu, tetangganya, datang membawa sepiring semur jengkol. Saya lihat truk-truk furniturnya, katanya sambil tersenyum penasaran. Perubahan besar, ya, Bu Tasya? Begitulah, kata Tasya sambil menerima makanan itu dengan rasa terima kasih. Kelihatannya cantik, kata Bu Mir. Kelihatannya mirip kamu lagi. Malam itu, Tasya duduk di sofa biru barunya dengan secangkir teh dan sebuah buku misteri. Ponselnya bergetar. Sebuah foto dari Kanisha. Kanisha, Rendra, Zahra, dan Faiz tersenyum di pantai. Terbakar matahari dan bahagia. Pesan itu berbunyi, seandainya saja ibu ada di sini. Diikuti oleh emoji tertawa. Tasya memandanginya sejenak. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa damai. Ia menghapus foto itu. Besok, Pak Hardoyo akan mengirimkan dokumennya. Besok, kehidupan barunya akan resmi dimulai. Malam ini, dia ada di rumah, benar-benar di rumah.
Keesokan paginya, sekitar pukul 10.37, Tasya mendengar pintu mobil dibanting. Ia sedang minum kopi sambil membaca koran. Ia melihat mobil Rendra terparkir di luar. Mereka keluar, tersenyum, berkulit coklat karena matahari, siap kembali ke rumah yang bersih dan seorang wanita tua yang bersyukur. Gagang pintu depan berderak. Lalu terdengar suara kunci. "Gak berhasil," kata Rendra, terkejut. "Coba lagi," jawab Kanisya, kesal. Kunci-kunci berdenting lebih cepat. Lalu Rendra tersentak. Kuncinya sudah diganti. Mustahil. Suara marah Kanisya menyusul. "Siapa yang mengganti kunci rumah kita?" Terdengar ketukan di pintu belakang. "Bu, ini Rendra. Kunci kita tidak berfungsi." Tasya melipat korannya dan berjalan menuju pintu dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang, tetapi langkahnya tetap tenang. Ia membuka pintu dapur sedikit. Rendra tampak bingung. Wajah Kanisya memerah karena marah. Zahra dan Faiz berdiri di belakang, penasaran dan lelah karena perjalanan. "Kamu sudah pulang?" tanya Tasya ramah. "Perjalananmu menyenangkan, kan?" Rendra menatap ruang tamu dan membeku. "Bu, apa yang terjadi dengan perabotannya?" Tasya melirik ke sekeliling. Sofa biru empuk, meja tua, foto-foto keluarga di dinding. "Oh, itu?" tanyanya tenang. "Aku sudah mendekorasi ulang." Wajah Kanisya berubah. "Di mana meja makanku, kursi kulitku, dan lukisan-lukisanku?" "Saya menjualnya," kata Tasya singkat. "Kamu menjualku, perabotan?" teriak Kanisya. "Itu mahal. Kamu tidak bisa menjual barang milik orang lain." "Rumah ini dibeli untuk rumah ini," kata Tasya lembut. "Dan rumah ini milikku." Zahra melangkah maju dengan malu-malu. "Nenek, bolehkah aku masuk? Aku mau ke toilet." "Tentu saja, sayang," Tasya tersenyum, membuka pintu lebih lebar. "Kau tahu di mana tempatnya?" Faiz mencoba mengikuti, tetapi Kanisya menarik lengannya. "Kita masuk bersama," katanya tajam. "Tidak," kata Tasya tegas, menatapnya tajam. "Tidak bersama. Ini rumahku. Aku yang memutuskan siapa yang boleh masuk." Kata-kata itu lenyap dalam keheningan. Semua orang menatapnya, benar-benar menatapnya, mungkin untuk pertama kalinya. Nirmala mengalihkan pandangan, merasa canggung. Faiz memeluk tas sekolahnya erat-erat. Kanisya tertawa, tetapi tawanya tidak bahagia, terdengar lemah dan sedih. "Ini rumah kami, Bu Tasya," katanya. "Kami yang membayarnya." Aku memiringkan kepala. "Kamu yang bayar rumah ini? Tapi rumah ini sudah lunas 15 tahun yang lalu. Aku pakai uang asuransi jiwa ayahmu setelah beliau meninggal." Rendra tampak terkejut. "Apa maksudmu, Bu?" "Kanisya bilang dia bayar ke bank setiap bulan," kataku. "Tapi uangnya tidak pernah sampai ke bank. Malah masuk rekening atas nama Kanisya." Udara menjadi hening. Rasanya berat, seperti selimut tebal. Rendra perlahan menoleh ke Kanisya. Wajahnya tampak seperti seseorang yang baru menyadari ada lubang besar di bawah kakinya. "Kanisya," katanya lembut, "apakah ini benar?" Kanisya menelan ludah. "Kamu tidak mengerti, Rendra. Aku melakukannya demi kita. Aku ingin menabung dan mengamankan masa depan kita. Kamu selalu sibuk, jadi aku yang mengurus uangnya." Suara Rendra menjadi dingin. "Kau mencuri dariku dan dari ibuku." "Aku tidak mencuri," teriak Kanisya. "Aku melindungi keluarga. Ibumu tidak butuh rumah sebesar itu. Dia sudah tua. Seharusnya dia tinggal di panti jompo yang bisa dirawat. Kita masih muda, dan kita punya anak, kita pantas mendapatkan rumah ini." Ia berhenti bicara, terlambat menyadari apa yang baru saja ia katakan. Kata-katanya terasa seperti api di udara. Rendra menatapnya lama. Tatapannya berubah, dari terkejut menjadi sedih yang mendalam. "Apa menurutmu mengusir ibuku dari rumah itu benar? Menjadikannya pembantu rumah tangga tanpa bayaran?" Kanisya menoleh ke arahku, matanya penuh amarah. "Ini salahmu. Kau menghancurkan suamiku. Kau membuatnya berbalik melawanku. Dasar wanita tua pencemburu." Aku menatapnya dengan tenang.
Aku tidak menghancurkan siapapun. Kanisya, kau sendiri yang melakukannya. Wajah Kanisya memucat. Ia membuka mulut, tetapi tak sepatah kata pun terucap. Lalu tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan ia jatuh terduduk di teras seperti boneka yang talinya putus. "Bu!" teriak Nirmala. Faiz menangis sekeras-kerasnya. Rendra berdiri mematung, terkejut. Aku melangkah mendekat dan berkata dengan tenang, "Panggil ambulans." Rendra mengerjap seperti orang yang terbangun dari mimpi buruk. "Bu, maafkan aku," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat rasa hormat di wajahnya. Aku mengangguk. Maaf hanyalah awal, bukan akhir. Udara di dalam rumah terasa tenang. Kudengar suara air mengalir di kamar mandi dan langkah kaki Zahra kecil. Udara panas dari luar bertemu dengan udara dingin di dalam. Aku berdiri di sana, akhirnya merasa betah di rumahku lagi. Kanisya berbaring di teras, napasnya memburu seperti burung yang ketakutan. "Kamu harus panggil ambulans," ulangku. Rendra akhirnya bergerak. Nirmala meraih ponselnya, tangannya gemetar. Faiz memeluk ranselnya, menangis pelan. Zahra keluar dari kamar mandi, tanpa khawatir. Rendra menatapku lagi. Matanya menunjukkan penyesalan. "Bu, maafkan aku," katanya lagi. Aku mengangguk. "Urus ini dulu. Kita bicara nanti. Tapi tidak hari ini." Rendra tampak kebingungan. "Kita tidak punya tempat tinggal lain," katanya pelan. "Kamu punya uang," kataku. "Selama 5 tahun, kamu sudah membayar apa yang kamu pikir untuk cicilan hipotek. Tapi uangnya malah masuk rekening Kanisya. Kamu boleh menginap di hotel, atau pergi ke rumah orang tuanya. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini hari ini." Ia ingin membantah, tetapi ia urungkan niatnya. Ia menatap Kanisya, yang mulai mengerang lemah. "Bagaimana dengan anak-anak?" tanyanya. "Mereka boleh berkunjung," kataku lembut. "Tapi hanya kalau kamu sudah siap bicara soal rasa hormat dan batasan. Jangan sekarang." Zahra berdiri di ambang pintu dapur. "Nenek, kenapa Mama tidur di lantai?" tanyanya dengan suara pelan. Aku berlutut di sampingnya. "Ibumu sangat lelah, sayang. Sebentar lagi ambulans akan datang untuk menolongnya." "Apakah kita masih tinggal di sini?" tanyanya. Pertanyaannya menyakiti hatiku. Aturan rumah akan berubah, sayangku. Tapi nenek masih mencintaimu. Itu tidak akan pernah berubah. Dia mengangguk, bibirnya bergetar, lalu memelukku erat. Aku balas memeluknya, menghirup aroma sinar matahari di rambutnya. Lalu kami mendengar sirene mendekat. 2 paramedis tiba, seorang pria berkumis tipis dan seorang perempuan muda berjilbab. Mereka memeriksa denyut nadi Kanisya dan menyorotkan senter ke matanya. "Apakah Anda merasa pusing, Bu?" tanya wanita itu. Kanisya membuka matanya dan menunjukku dengan liar. "Dia meracuniku." Wanita tua itu yang melakukannya. "Silakan tarik napas dalam-dalam," kata petugas medis pria itu dengan tenang. "Anda hanya lelah. Kami akan membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan." Kanisya meronta lemah. Saat mereka mengangkatnya ke atas tandu, ia meraih tangan Rendra. "Jangan biarkan dia menghancurkan keluarga kita," katanya serak. "Berjuanglah demi rumah kita." Rendra menatapnya lama. Wajahnya muram dan sedih. Lalu ia berkata pelan, "Ini bukan rumah kita, Kanisya. Dia sudah bilang begitu sejak awal." Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku terasa ringan, seperti jendela yang akhirnya terbuka setelah bertahun-tahun tertutup. Petugas medis mendorong tandu ke ambulans. Nirmala tampak bingung. Faiz menangis. Zahra menggenggam tanganku erat. Rendra berkata, "Kami akan mengikuti ambulans." Aku mengangguk. Dia menatapku lagi sebelum pergi. "Bu, kita bisa bicara nanti," katanya. "Tidak hari ini," jawabku lembut. Dia mengangguk, akhirnya mengerti. Aku mengantar Zahra dan Faiz ke mobil. "Hati-hati, sayangku," kataku. Zahra memelukku erat. "Nenek, aku sayang nenek." "Aku juga mencintaimu," bisikku. Ambulans melaju pergi, diikuti mobil. Aku berdiri di beranda, memandangi jalanan yang kosong.
Udara terasa bersih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega. Dari pagar samping, tetangga saya, Bu Bupatmi, mengintip. Bu Tasya, semuanya baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku menatap ruang tamuku yang hangat dan tenang. Aroma kopi masih memenuhi udara. Semuanya sempurna, kataku sambil tersenyum kecil. Lalu aku kembali ke dapur untuk menyelesaikan membaca koran. Rumah kini sunyi. Aku menghangatkan sisa sup untuk makan siang. Setiap hal kecil yang kulakukan, memotong jeruk nipis, menaburkan tauge, terasa seperti mengucapkan terima kasih kepada kehidupan. Rumahnya tetap sama. Tetapi udara di dalamnya terasa baru. Bukan karena perabotan atau kuncinya, melainkan karena satu kebenaran, ini rumahku, dan akhirnya aku mempercayainya lagi. 3 hari berlalu. Rendra tidak menelepon, tetapi aku tidak takut lagi pada kesunyian. Aku memasak apa yang kusuka. Aku membaca buku. Aku tidur nyenyak. Aku mendengarkan musik lembut. Aku duduk di kebun, memperhatikan tanaman-tanaman kecil tumbuh. Setiap hari, aku menemukan kembali bagian-bagian kecil diriku. Rabu sore, saya mendengar ketukan di pintu. Saya membukanya, dan di sanalah Rendra berdiri. Ia tampak lelah, kemejanya kusut, dan matanya sayu. Bu, katanya pelan, bisakah kita bicara? Masuklah, Rendra, kataku lembut. Ia memandang sekeliling ruang tamu yang bersih dan sederhana. Rasanya seperti di rumah lagi. Bisiknya. Aku menunjuk ke sofa. Duduklah. Aku akan membuatkanmu kopi. 2 sendok gula dan sedikit krimer, persis seperti yang kau suka waktu kecil dulu. Dia tersenyum lemah. Kau masih ingat? Tentu saja, kataku. Ia memegang cangkir itu dengan kedua tangan, seolah-olah ia membutuhkan kehangatannya. Kanisha sedang tidak sehat, katanya akhirnya. Dokter bilang itu stres. Kurasa dia sadar dia tidak bisa mengendalikan segalanya. Kamu menginap di mana? Tanyaku. Di hotel, katanya. Memang tidak mudah dengan anak-anak, tapi untuk saat ini tidak apa-apa. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan selanjutnya, kataku. Dia menatapku, matanya penuh kesedihan. Maafkan aku, Bu, untuk segalanya. Karena membiarkanmu merasa kecil di rumahmu sendiri. Aku bertanya dengan pelan, mengapa kamu membiarkan hal itu terjadi? Dia menunduk. Awalnya, kupikir Kanisha hanya berhati-hati. Aku tidak ingin bertengkar dengannya. Setiap kali aku membelamu, kami bertengkar. Dia menangis dan bilang aku lebih mencintaimu daripada dia. Aku lelah bertengkar. Setelah beberapa saat, aku percaya padanya. Dia bilang kau mengendalikanku. Bahwa kau menghalangiku menjadi suami yang baik. Perlahan, aku mulai berpikir mencintai ibuku adalah kelemahan. Aku malu. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur. Dia mendesah. Selama 5 tahun, aku membayar hipotek. Aku bekerja keras, pulang dalam keadaan lelah, dan percaya Kanisha bisa menangani semuanya. Ternyata aku salah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku. Ia memandang keluar jendela. Aku ingin anak-anakku mengenalmu, Bu. Aku ingin mereka mengingat siapa diri mereka. Aku ingin mereka mengenal rumah mereka yang sebenarnya, keluarga mereka yang sebenarnya. Dan Kanisha? Tanyaku. Dia mendesah lagi. Dia marah. Dia bilang kalau aku tidak memperjuangkan rumah ini, dia akan membawa anak-anak dan bilang aku suami yang buruk. Dia sudah mengunggahnya di internet, membuat dirinya terlihat seperti korban. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku menatapnya, merasakan cinta sekaligus kesedihan. Kalau begitu, kuatkan dirimu, Rendra. Katakan yang sebenarnya. Lindungi anak-anakmu, dan lindungi hatimu. Kau tak boleh lagi membiarkan kebohongan mengendalikan hidupmu. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa ibunya tidak pantas berada di dekat cucu-cucunya. Dia bahkan menulis postingan panjang di media sosial, mengatakan bahwa dia adalah seorang ibu yang keras dan kejam. Dia bertindak seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah ibunya telah membuat hidupnya menyedihkan. Ketika mengetahui hal itu, sang ibu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia berpikir, apa yang akan Kanisha lakukan sekarang?
Rasanya dia akan melakukan apa saja untuk tetap memegang kendali. Kanisya adalah istri Rendra, dan dia telah mengarang banyak cerita tentang orang-orang. Namun Rendra mulai berubah. Suatu hari, ia datang mengunjungi ibunya. Dia duduk tegak dan berkata, "Aku akan memperjuangkan apa yang benar, Bu. Aku akan mengurus perceraiannya. Aku akan memperjuangkan hak asuh anak-anakku. Aku akan membayar kembali setiap sen yang kuambil. Dan aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang, bahwa rumah ini memang milikmu sejak awal." Sang ibu mengangguk. "Tidak akan mudah," katanya lembut. "Dia akan bertarung dengan cara yang kotor." Rendra mendesah. "Aku tahu. Dia sudah bilang ke rekan bisnisku kalau aku sedang labil. Tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku lelah hidup dalam ketakutan." Keheningan yang datang setelahnya terasa berbeda. Tidak dingin, tetapi tenang, seperti ruang untuk bernapas. Sang ibu membawa sepiring kecil berisi kue. "Kamu pasti agak lapar," katanya. Rendra tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka makan bersama dengan tenang sejenak. Lalu ia bertanya dengan lembut, "Bu, bisakah ibu memaafkanku?" "Tidak sekarang," katanya jujur. "Kamu belum pantas mendapatkannya. Tapi mungkin suatu hari nanti." Ia menatap wajahnya. Baginya, ia masih anak kecil yang dulu suka mengejar bola karet di lantai. "Kamu dimaafkan," katanya akhirnya. "Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan berarti kembali seperti semula." "Aku juga tidak ingin kembali," kata Rendra cepat. "Aku ingin maju dan membangun kembali." Mereka terdiam lagi. Namun kali ini keheningan terasa hangat. Setelah beberapa saat, Rendra bertanya, "Ketika kamu mengganti kunci, menjual perabotan, dan mengambil kembali rumah, apakah kamu takut?" "Saya sangat takut," kata ibunya jujur. "Tapi saya sadar saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Saya selalu takut menjadi masalah, disebut ibu mertua yang buruk. Tapi sekarang saya masih takut. Hanya saja kali ini saya melakukan sesuatu yang berarti." Rendra tersenyum dengan air mata di matanya. "Itu hal paling berani yang pernah kudengar dari ibuku." "Jaga mulutmu," katanya sambil bercanda, dan mereka berdua tertawa. Mereka berbincang hampir 1 jam. Bersama-sama, mereka menyusun rencana sederhana. Rendra akan membawa anak-anaknya, Zahra dan Faiz, akhir pekan itu, bukan untuk menguji siapapun, tetapi untuk memulai yang baru. Mereka sepakat tentang waktu kunjungan yang jelas, siapa yang akan menjemput anak-anak, dan bagaimana mereka akan berbicara. Rendra mengatakan dia ingin mengembalikan uang yang diambil Kanisya dan juga membayar sewa bulanan. "Aku tidak membutuhkannya," kata ibunya. "Aku harus melakukannya," jawab Rendra. "Aku perlu belajar bagaimana memperbaiki keadaan." Mereka setuju, bukan karena uang, tetapi karena itu berarti sesuatu. Ketika Rendra hendak pergi, dia berhenti di pintu. "Bu," katanya, "kartu yang Kanisya berikan padamu saat makan malam yang bertuliskan, 'Terima kasih atas pelayanan Anda,' aku tidak tahu dia merencanakan itu. Kalau aku tahu, aku pasti sudah menghentikannya. Aku yakin anak yang kau besarkan tidak akan pernah bermaksud mempermalukanmu." "Aku tahu," kata ibunya. "Dan anehnya, aku bersyukur atas kartu itu. Kalau saja dia tidak mendesakku sejauh itu, aku mungkin takkan pernah punya keberanian untuk melawan." Rendra menatapnya lama, lalu mengangguk. "Sampai jumpa akhir pekan ini, Bu." Ketika pintu tertutup pelan, dia berdiri di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga di dinding di luar, awan tipis berarak di langit. Matahari sore bersinar lembut di lantai kayu. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, harapannya terasa nyata, bukan seperti menangkap angin, tetapi seperti memegang sesuatu yang kokoh. Keluarganya sedang belajar menjadi keluarga lagi. 6 bulan kemudian, pada suatu Sabtu pagi yang tenang, sang ibu berada di dapur mengajari Zahra membuat panekuk coklat. Itu adalah resep yang sama yang dia gunakan saat Rendra masih kecil. "Rahasianya jangan terlalu banyak mengaduk," katanya sambil memegang mangkuk. "Biarkan adonan sedikit menggumpal. Kalau terlalu lembek, panekuknya jadi keras." Zahra mengangguk serius sambil menjulurkan lidahnya sedikit tanda berkonsentrasi. Di ruang tamu, Faiz membangun benteng dari bantal sofa dan selimut. Tawanya memenuhi seluruh rumah, suara yang sudah lama tidak didengar sang nenek. "Nenek," bisik Zahra pelan, seolah takut merusak suasana damai itu. "Ayah bilang ibu sudah membaik. Benarkah?"
Sang nenek berhenti mengaduk dan berpikir dengan hati-hati. Ibumu sedang berusaha untuk sembuh, katanya. Dokter bilang dia mengalami sesuatu yang disebut gangguan penyesuaian. Artinya, perubahan membuat hati dan pikirannya terasa berat. Sekarang dia minum obat dan berkonsultasi dengan ahli yang baik hati. Itu baik untuk semua orang. Zahra mengangguk. Ayah juga bilang begitu. Katanya perceraian sudah final. Sang nenek menatap matanya untuk memastikan dia tidak takut. Ya, katanya. 2 bulan yang lalu, semuanya sudah selesai. Ayah dan ibumu sepakat dalam banyak hal. Ayahmu ingin semuanya cepat agar tidak ada yang perlu menderita lebih lama. Zahra tampak khawatir. Aku takut kita tidak akan bertemu ibu lagi. Kamu akan tetap bertemu dengannya, kata nenek ramah. Kamu dan Faiz akan mengunjunginya 2 akhir pekan setiap bulan di rumah kakek nenekmu di Bandung. Kamu akan selalu menjadi anak-anak mereka. Itu tidak berubah. Zahra meletakkan spatula dan memeluk pinggang neneknya. Terima kasih, Nek. Faiz berteriak dari ruang tamu. Nenek, lihat, kastilku sudah siap. Dia tertawa dan berjalan ke ruang tamu. Selimut dibentangkan di antara kursi, dan bantal dibuat menjulang tinggi. Wow, katanya. Siapa raja kastil ini? Faiz menggeleng serius. Bukan raja. Nenek ratunya. Zahra putri. Dan ayah melawan naga. Sesuatu yang hangat memenuhi hatinya di dunia imajinasi cucu-cucunya, ia akhirnya menemukan tempatnya lagi. Bukan sebagai pembantu atau beban, melainkan sebagai seseorang yang memeluk dan bercerita. Jadi, apa yang dilakukan Ratu? Tanyanya. Ratu membuat pankek dan memberikan pelukan prima, kata Faiz dengan bangga. Ratu bisa melakukan itu. Jawabnya sambil tertawa sambil memeluknya hingga menara bantal mereka runtuh. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Rendra masuk sambil membawa bunga segar dari kebunnya setiap minggu, dia membawa beberapa sekarang. Aroma panekukmu sampai ke pagar, katanya sambil menyeringai. Putrimu akan menjadi juru masak yang hebat, jawabnya. Zahra berdiri dengan bangga di ambang pintu dapur, memegang spatula seperti tongkat ajaib. Mereka semua duduk untuk sarapan di meja kayu yang dipilih nenek ketika ia mendekorasi ulang rumah. Ada goresan di sana, tetapi itu membuatnya hangat dan nyata. Mereka mengobrol dengan santai, tentang drama sekolah Zahra, latihan sepak bola Faiz, dan pekerjaan baru Rendra. Dia tidak lagi mengejar klien mewah, hanya klien baik yang membayar tepat waktu. Dia tampak lebih sehat sekarang, wajahnya lebih tenang, bahunya rileks. Nenek itu bercerita kepada mereka tentang klub buku yang diikutinya dan bagaimana novel lucu membuatnya tertawa. Mereka semua tertawa lagi ketika Faiz menumpahkan sirup dan bergegas membersihkannya. Zahra membantunya mengucapkan, maaf, dengan suara dramatis yang membuat semua orang terkikik. Setelah makan, Rendra menyingsingkan lengan bajunya. Aku akan mencuci piring, katanya sambil mengambil piring dari tangan ibunya dengan lembut. Gerakan mereka menemukan irama yang tenang. Dia membilas, dia mencuci, air menetes pelan. Keheningan di antara mereka terasa damai. Bagaimana pekerjaannya? Tanyanya. Sekarang lebih ringan, katanya. Sejak saya berhenti mengejar hal-hal besar, saya tidur lebih nyenyak. Uangnya memang tidak banyak, tapi stabil. Saya pulang sebelum matahari terbenam. Anak-anak senang. Dia mengangguk. Memilih kedamaian mungkin tidak terlihat hebat, tapi akan bertahan lebih lama. Saat dia melihat punggung Rendra, dia teringat pada anak laki-laki kecil yang biasa memboncengnya di sepeda motor ke pasar. Rasa syukur memenuhi hatinya. Di ruang tamu, Zahra mencoba membalik pankek dengan berani sementara Faiz membangun kembali menara bantalnya. Rumah itu penuh dengan suara-suara yang dulu dia pikir telah hilang selamanya. Suara tawa anak-anak, bunyi desisan mentega, desahan pelan setelah menyeruput teh hangat. Nenek, panggil Zahra, bolehkah aku menyimpan adonan untuk membuat panekuk lagi besok? Tentu saja, dia tersenyum. Besok, kau akan menjadi komandannya. Zahra tertawa bangga. Rendra meletakkan bunga-bunga itu di dalam vas kaca. Aroma lembutnya memenuhi rumah. Tidak terlalu keras, tetapi lembut, bagaikan doa. Kemudian, Zahra membaca buku bergambarnya. Faiz bermain mobil-mobilan di bawah meja. Rendra duduk di dekat jendela, memandang ke taman. Terima kasih, Bu, katanya, untuk pagi seperti ini. Terima kasih juga, jawabnya.
Mereka duduk dengan tenang lagi. Tapi kali ini tidak sepi, suasananya tenang. Seperti kedamaian akhirnya tumbuh di dalam hati mereka. Perlahan tapi pasti, keluarga kecil mereka mulai pulih, bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang sejati dan sehat, dan sang nenek akhirnya mempercayainya. Bukan karena ia berharap secara membabi buta, tetapi karena ia dapat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri.